Halo Sobat KPH, pada episode kali ini kita kedatangan tamu spesial dari KPR Academy dengan Bapak Oki. Apa kabar Pak Oki? Baik. Oke, sebelumnya terima kasih ya Pak sudah datang dan menyempatkan waktunya ke BWS untuk ngulik, ngobrol untuk kenalin KPH. Nah, kalau di BWS sendiri kita namanya KPH Pak, Kredit Pemilikan Hunian gitu. Nah, Pak Oki, mungkin sobat-sobat KPH di luar sana kan banyak yang belum tahu nih tentang KPR Academy. Boleh diceritain nggak sih Pak, KPR Academy itu apa? Oke, jadi KPR Academy ini adalah Financial Technology Company yang tercatat di OJK untuk membantu customer mendapatkan KPR yang terbaik dari bank. Singkatnya, KPR Academy ini adalah biro jodoh untuk mempertemukan customer dengan bank yang terbaik sesuai dengan profil customer tersebut. Oke, kalau gitu banyak ya Pak yang cari jodoh di KPR Academy ini? Oh, banyak tentunya. Kalau gitu berarti bisa dibilang nih KPR Academy ini mempermudah untuk para konsumen dalam dia mencari KPR ya Pak ya? Iya, betul sekali. Ekspektasi atau harapan-harapan dari para customer itu yang datang ke KPR Academy seperti apa sih Pak? Oke, dari pengalaman kami, setidaknya kita bisa mengkategorikan menjadi 3 hal. Jadi yang pertama, konsumen yang maunya cepat, yang kedua maunya bunganya bagus, dan yang ketiga itu maunya kalau bisa kebijakan banknya lebih longgar dong, gitu. Tapi secara umum, ini 3 hal ini sebenarnya menjadi ekspektasi dari customer-customer yang datang ke KPR Academy. Oke, berarti dengan banyaknya ekspektasi itu dari KPR Academy juga udah kerjasama dengan berapa banyak lembaga keuangan nih Pak, kalau kita boleh tahu? Oke, saat ini KPR Academy sudah bekerja sama dengan 6 lembaga keuangan. Oke, 6 ya, jadi udah cukup banyak nih partnernya KPR Academy. Nih, Pak Oki, kan seperti yang kita tahu bahwa sekarang ini kan katanya populasi Indonesia itu kebanyakan di generasi Z dan milenial nih Pak. Gen Z dan milenial ini kan mereka termasuk yang cepat nih dia beradaptasi tentang teknologi. Mungkin nanti juga untuk pengajuan kredit kebanyakan dilewat digital platform nih kayak KPR Academy. Nah, apa sih sebenarnya ekspektasi atau harapan dari generasi-generasi yang milenial dan Gen Z ini, Pak? Oke, jadi kalau bicara tadi soal cepat beradaptasi, nggak cuma cepat aja ya, cuma karena memang ini generasinya ketemunya apa-apa instan gitu, mau pesen tinggal dari HP, pesan apa datang nyampe gitu, bisa di hari yang sama. Nah ini saking cepetnya nih, mereka bahkan baru mulai kerja pun itu udah kepengen langsung beli rumah gitu, ngambil KPR. Padahal kebanyakan kan bank tuh nggak cuma baru ngizinin orang mau ngambil KPR itu kalau sudah kerja 1 tahun atau 2 tahun gitu. Oke, nah kebetulan nih Pak, di BWS nih kita bisa loh memfasilitasi untuk para customer yang dia kerjanya tuh belum sampai 2 tahun. Nah iya, tapi untuk perusahaan yang dia sudah bekerja di perusahaan BUMN, BUMD, dan perusahaan terbuka. Oke, jadi syaratnya cukup jadi karyawan tetap di perusahaan-perusahaan tadi udah bisa langsung ngajuin KPR di BWS. Menarik nih. Ini cocok nih kayaknya buat milenial yang kepengen cepet-cepet ya. Gitu. Iya. Nah, terus nih Pak, karena generasi-generasi itu kan mereka tuh cepet nih dapat informasi-informasi ya Pak. Tapi sebenarnya sejauh mana sih Pak mereka tuh benar-benar paham detail tentang KPR itu? Oke. Nah, ini yang menarik nih. Jadi kebanyakan customer kita tuh memang pahamnya hanya di kulit-kulitnya aja gitu. Jadi mereka cuma tahu, oke, kalau nyari KPR yang penting fokusnya ke bunganya gitu, bunganya yang rendah gitu. Padahal sebenarnya harusnya mereka mengulik lebih dalam lagi gitu. Nggak cuma sebatas bunga, tapi juga termasuk biaya maupun penalti pelunasan dipercepat. Nah ini saya mau cerita sedikit nih. Kalau ada beberapa sobat KPR yang tanda petik ya, kejebak gitu di bank karena itu penalti pelunasan dipercepatnya itu mahal sekali gitu. Itu bisa kena sekitar 8% sampai 10% gitu. Jadi ya dalam tanda petik ya memang benar-benar jadi kejebak di situ. Ya, Pak ya. Oke. Nah, kebetulan nih tadi Pak Oki spill tentang bunga nih Pak ya. Nah, kalau boleh nih di-sharing juga nih spill ke kita nih Pak. Kalau untuk sekarang nih trennya itu customer itu maunya tuh bunganya tuh yang seperti apa sih Pak? Nah, ini cukup menarik karena belakangan mulai ada pergeseran tren gitu. Kalau zaman-zaman kemarinan tuh orang lebih suka bunga fix yang pendek, yang 1 tahun, 2 tahun. Tapi sekarang karena mereka sudah lebih aware soal bunga floating,
itu mereka jadi bergeser ke bunga fix yang lebih panjang. Nah, gantian nanya, kalau di BWS ada tawaran bunga panjang atau kagak nih? Karena kalau enggak kan jadi nggak relevan nih gitu sama apa yang diharapkan sama customer gitu. Oke, jadi ini juga pas banget nih ya, karena BWS ini kita punya 3 skema nih Pak bunganya. Jadi kita ada bunga fixed and floating, itu yang beredar di pasaran yang biasa lah ya, mungkin sama dengan komputer lain. Terus unggulannya cuman kita ada 2 nih sebenarnya Pak. Kita ada yang di berjenjang. Berjenjang ini kita bisa fix sampai 10 tahun, tapi setiap beberapa periode kita berubah bunganya. Jadi di 2 tahun pertama itu kita kasih bunga di 4,35%, lalu 2 tahun berikutnya di 7,5% Pak, lalu dari tahun ke-5 sampai 10 itu di 9,5%. Nah, selain itu yang baru kita juga ada yang fix sepanjang tenor Pak. Jadi bisa maksimal sampai 15 tahun itu bunganya di 8,25% Pak. Coba selama 15 tahun angsurannya nggak kemana-mana. Padahal gaji kita naik loh Pak setiap tahun loh Pak. Iya, naik sih. Kecuali kalau di demosi atau di layoff. Aduh. Maaf ya. maaf. Ini nggak ada lah Sobat KPR yang itu. Okay. Nah, Pak Oki nih, kalau misalnya yang kita tahu mungkin sobat-sobat KPH di sana kan sebenarnya KPR itu nggak cuma beli ya Pak ya, tapi kita juga ada fasilitas take over, ada fasilitas renov misalnya atau multiguna. Nah, tapi di KPR Academy ini yang paling banyak ngajuin tuh sebenarnya fasilitasnya apa Pak? Oke, kalau bicara soal yang paling banyak, memang paling banyak pengajuannya tuh pembelian. Tapi ranking 2-nya itu take over gitu. Itu karena mungkin para customer ini udah mulai aware ya soal wah kalau ketemu bunga floating itu kayaknya mendingan take over deh gitu supaya ya meringankan beban angsuran bulanan dan bisa lebih cepat lunasnya juga nantinya gitu. Nah, kalau di BWS sendiri ada tawaran take over kah? Waduh, ditanya lagi nih tentang take over nih. Ini saya kasih tahu lagi deh. Jadi di BWS itu juga kita ada promo nih take overnya Pak. Selain kita free untuk biaya-biaya take over, nah untuk biaya pelunasan di bank asal dan biaya nanti KPH di sini juga dimasukin ke plafon itu bisa Pak. Jadi bisa dibilang nih customer kalau mau pindahin KPR-nya nggak usah dulu bayar biaya apa-apa Pak. Ini enak ya. Mungkin kalau saya bikin analogi kayak lagi jalan-jalan nih gitu, kita mau pindah hotel gitu, ya udah kita tinggal bawa koper aja, nggak perlu bayar lagi gitu, ya udah pindah gitu ya. Kita langsung aja tinggal bawa koper sama bawa badan aja Pak. Menarik nih, berarti bisa banget untuk nolongin teman-teman yang lagi hampir kelelep gara-gara bunga floating ya. Bisa Pak. Oke. Pak Oki, terima kasih banyak nih untuk insight-insight-nya yang udah dikasih dari KPR Academy ya. Mudah-mudahan sih bisa membantu untuk sobat-sobat KPH di luar sana yang mau mengajukan KPR. Nah, jangan lupa tapi mengajukan KPH di Bank Wuri Saudara. KPH Bank Wuri Saudara punya rumah tanpa worry.